Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa qad fazal muttaqun. Bersyukur kita kepada Allah, sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak ada kata yang dapat membalas detak jantung, tetesan aliran darah masih mengalir, napas yang kita hirup, langkah kaki, ainan tangan, melainkan ungkapan dan ucapan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah dengan melapaskan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun berada, baik dalam keadaan duduk sambil meminum teh dan kopi, baik dalam keadaan sedang berangkat bekerja, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur yang berkah, diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai akhir hayat hidup, husnul khatimah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita ketahui bahwa kita hidup di dunia ini hanyalah seorang perantau. Kita hanyalah mampir sejenak di sebuah pulau. Pulau itu bernama dengan dunia. Maka tidak sepantasnya kita sombong, angkuh dan takabur. Maka senantiasalah menjadi hamba-hamba yang memiliki hati yang suci. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maka beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, beruntunglah orang-orang yang menyucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka kalau kita sadari kita ini dari mana, sedang di mana, dan akan kemana, kita senantiasa memperbaiki diri kita, dan kita akan memiliki akhlak yang tawaduk, akhlak yang baik. Sampai kapan? Selama kita hidup di atas dunia ini. Sebenarnya apa hakikat hidup ini? Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata kita hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka manusia adalah makhluk yang paling istimewa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memiliki akal, memiliki pikiran, memiliki IQ. Itu berguna untuk merenungi atas kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan manusia juga diberikan hawa dan nafsu. Maka hawa dan nafsu itu merupakan hal yang mesti kita kendalikan dalam kehidupan kita. Disitulah gunanya IQ, pikiran. Afala ta'qilun, apakah engkau tidak berpikir? Kalaulah kita telah berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, situ kita akan terselamatkan di atas dunia ini. Maka
kehidupan kita mesti diisi dengan ibadah. Kalaulah kita bangun di sepertiga malam, sempat berwudu, solat sunat taubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, solat sunat tahajud 2 rakaat, solat sunat hajat 2 rakaat, memohon petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian diisi dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, baik disengaja ataupun tidak, baik dosa itu pernah kita lakukan di masa muda bahkan di masa tua, baik dosa itu dilakukan pada siang dan malam, hanya kepada Allah lah kita dapat memohon ampun. Beristighfar, memohon ampun, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaik-baik zikir adalah afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau itu kita lakukan, sehabis itu kita pergi solat subuh berjamaah ke masjid, ke musallah dekat dengan rumah. Kita langkahkan kaki, kita ainkan tangan. Itu adalah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk ke dalam masjid, syaitan azan berkumandang, hayyalas salat, marilah kita solat. Hayyal falah, mari menuju kemenangan. As-salatu khairum minan naum. Bahwasanya solat itu lebih baik daripada tidur. Masuk ke masjid, membaca doa Allahumma tafli abwaaba rahmatika. Kemudian salat fajar 2 rakaat, salat subuh secara berjamaah. Habis itu berzikir, beristighfar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehabis itu kita pulang kembali lagi kepada rumah yang kita bentuk. Kita mencari arsitekturnya. Di situ kita tinggal bersama istri tercinta, bersama anak penyejuk hati, tuli berlarah. Sampai di rumah membuka Al-Quran, membaca surat Al-Waqi'ah, membaca surat Yasin. Itulah yang akan menolong kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis daripada itu, perjalanan hidup itu kita lanjutkan. Halalan thayyibah. Allahumma innaka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Wa rizqan thayyiban. Kita meminta kepada Allah rezeki yang halal lagi baik, rezeki yang halal lagi barakah. Kita mencari nafkah yang halal sesuap nasi demi keluarga tercinta, untuk biaya pendidikan agar anak-anak bisa bersekolah. Anak-anak yang bisa bersekolah karena rezeki yang halal, InsyaAllah akan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Dia akan menjadi anak yang soleh-soleha. Dia akan menjadi anak qurrata a'yun, sejuk dipandang mata, penyejuk hati, penenang jiwa. Ketika kita tiada nantinya, mereka yang akan mendoakan kita, mereka yang akan membacakan doa ibu bapa, Allahumma ghfirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pergi mencari nafkah yang halal, pulang di waktu sore dengan senyuman bahagia, melihat istri tercinta, anak yang kita sayangi. Sampai di rumah, kita baca surat Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabar. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh. Beramal soleh itu ada tujuan dari kehidupan. Beribadah, beramal soleh, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran.
Maka jikalau kita lakukan hal yang demikian, berarti hidup kita akan penuh dengan keberkahan. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya Allah. Jalan yang diberikan kepada Rasulullah SAW, jalan yang diberikan kepada para nabi-nabi Allah, kepada Rasul-Rasul Allah, kepada para sahabat tabi'in, jalan yang diberikan kepada ulama. Kalau itu kita dapatkan, insyaAllah hidup kita akan bahagia. Karena kita menyadari bahawa hidup kita adalah, karena kita menyadari tujuan dari kehidupan kita adalah Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan mati, Allah yang menghidupkan, Allah menguji siapa yang paling baik di antara kamu. Ayyukum ahsanu amala. Orang yang paling baik amal ibadahnya, orang yang paling banyak amal ibadahnya, ikhlas murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jadikan tausiah yang singkat ini, ceramah yang singkat ini menjadi bekal dalam kehidupan kita. Selain daripada itu, apa sebenarnya tujuan dari kehidupan? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sudah kita tunaikan. Salat-salat tahajud kita lakukan. Kalaulah ibadah salat-salat tahajud dilakukan, insya-Allah ibadah salat lainnya akan mengikuti, akan terasa mudah. Dan tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, salat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Di situ Allah akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Allah akan memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Maka hendaknya kita senantiasa berada dalam kebaikan.